tak itu tawadu, rendah hati, low profile, jadi tidak ada yang diakui. Kemudian yang kedua, itu singkatan daripada qanaah. Kemudian yang ketiga daripada takwa itu adalah wau. Wau itu singkatan daripada wara. Wara itu adalah api. Artinya bahasa Sundanya api, atau istilah ininya ifatun nafsanil haram. Jadi dia menjaga diri dari beragam apapun yang haram. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang saya baca dalam kitab Mukarrar Hadis Sahih itu. Baginda mengatakan apa yusadu bi akhir zaman dirhaman halalun wa akun ayusab. Yang minim dan langka kita temui di akhir zaman itu dua. Pertama adalah peluang yang halal, kedua adalah perkara sekarang memang hampir di setiap hal, di setiap perkara itu haram itu selalu ada, selalu itu. Nah, kami di Mata Syafwa ini insya Allah menawarkan ada satu program yang insya Allah umumnya pasti. Kemudian yang terakhir adalah dia dari takwa itu. Imam Ghazali mengatakan dia itu tingkatan daripada yakin. Jadi kalau orang masih meragukan akan kasih sayang Allah, meragukan akan rencana yang terbaik itu dari Allah, kita belum bertakwa. Itu lanjut apa bagaimana? Oke, lanjut aja Ustaz. Jika memang ada yang masih mau disampaikan. Oh ya. Ya, kemudian dalam ayat tadi dikatakan bahwasanya Allah selalu beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Hanya saja alat untuk mencapai takwa itu ada 5. Secara garis besarnya saja. Pertama, ikhtiar syiddah ala nikmah. Dia lebih memilih payah daripada senang. Payah di sana adalah payah untuk menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Kita ketahui bahwa beragam atau beraneka yang dilarang oleh Allah itu kebanyakan adalah hal-hal yang disukai. Bukannya tidak payah, tapi dikarenakan dengan bertakwa, ya makanya lebih memilih yang payah itu. Kemudian tangga yang mesti dilalui oleh orang yang pengen diakui sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, yang dijanjikan akan selalu disertai oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah, selalu disayangi oleh Allah adalah tangga ikhtiarul jahdi ala rohan. Dia lebih memilih capek, lelah ketimbang istirahat, ketimbang senang. Lelah bagaimana ini Ustaz? Yang dimaksud lelah di sana adalah melaksanakan segala perintah Allah. Kita tahu malam-malam itu jam malam, apalagi sepertiga malam yang terakhir, waktu yang baik, waktu komunikasi yang terbaik. Itu ketika orang-orang pada terlelap tidur, dia terbangun. Bukannya dia nggak lelah, gitu. Tapi dia semata-mata ingin termasuk daripada golongan orang yang bertakwa. Dia tangga yang mesti dilalui lagi oleh orang apabila pengen diakui sebagai orang yang bertakwa adalah ikhtiar rutin dalam isi. Jadi dia lebih memilih hina daripada memilih mulia. Dalam arti kata mulia di sini adalah pandangan biarin, hina, diejek dan lain sebagainya. Yang terpenting filosofinya laksana perahu. Nah, jadi apabila perahu itu tenggelam, itu jangan salahkan air, dan jangan keadaan yang salah itu adalah perahunya yang bolong 3. Air dan di sana ada yang masuk ke perahu. Jadi apapun yang terjadi baik. Jadi gimana ya, dibawa enjoy aja lah, jangan dimasukin hati. Nah, seperti itu ya Kak Bapak. Kemudian tangga yang mesti dilalui buat menjadi pribadi yang bertakwa itu adalah dia harus sukut alal qudul. Jadi orang itu lebih memilih diam daripada lebih banyak bicara. Kenapa? Dalam salah satu hadis dikatakan man kasura kalamu orang yang lebih banyak bicaranya itu bisa dipastikan lebih banyak dosanya. Lebih banyak salahnya. Mungkin juga Ustaz, nah ini banyak salahnya. Karena prakteknya itu lebih susah. Ngomong itu gampang, tapi praktek lebih susah. Nah, seperti itu.
Tapi dalam hal yang sekiranya itu kita belum bisa mempraktekannya sebisa mungkin, kita janganlah sampai menyampaikan sesuatu hal yang belum kita praktekkan. Itulah kenapa bedanya banyak kiai seperti dulu, itu orang-orang dahulu itu seberapa kerasnya tapi bisa diterima oleh umat. Itu yang membedakan adalah ikhlasnya, yang membedakan adalah prakteknya. Jadi kalau istilah sodakoh dalam hal apapun baiknya itu adalah yang masih fresh, yang masih baru ya kalau Pak. Tapi kalau untuk urusan ilmu atau kalimat itu lebih baik sodakoh itu. Bekas apa? Bekas kita berbuat. Kita nyuruh orang lain sodakoh, sementara kita sendiri masih susah untuk menjalankan sodakoh. Bagaimana dimengerti sama jamaah? Nah seperti gitu. Kita menyuruh orang lain untuk bersabar, sementara kita sendiri masih emosi, itu pasti nabrak. Jadi tak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Meskipun pahalanya besar, meskipun manifestasi yang dihasilkan daripada pribadi orang yang bertakwa itu sangatlah besar. Itu diokoklah kasarnya membungkus kritik. Hanya mesti ada 5 tangga yang dilalui. Tangga yang terakhir adalah ikhtiarul amat alal hayat. Dia lebih memilih mati ketimbang hidup. Gimana nih maksudnya? Bukan bunuh diri, tetapi mati di sini adalah mutu qoblaan kamu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu benar-benar mati. Yang dimatikan apanya? Jadi dilawan, maksudnya kalau dibunuh ya nggak mungkin. Jadi dilawan nafsunya, dilawan dirinya. Jadi ya dirimu sampai tak ada seorang pun yang mampu mengatakan seperti itu kira-kira. Nah, dalam ayat tadi gimana? Ya, lanjutkan Ustaz. Ya. Kemudian tadi bahwa Allah selalu beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik.